Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Dosen Iman Lubis dari Unpam, Universitas Pamulang, dan rekan-rekan mahasiswa dan yang lainnya, khalayak umum yang ingin sekali membaca tentang statistik. Ya, yang mungkin mau tahu atau mungkin dari kampus lain ya. Oke, sekarang sudah pertemuan keempat. Kita membicarakan pokok bahasan ukuran data tunggal ya. Jadi menghitung ukuran tendensial ya, ya ini biasanya tuh data tunggal itu data rasio dan data interval ya. Jadi menggunakan parametrik. Ya, nah, mungkin perbedaan parametrik dan parametrik kita akan belajar nanti di statistik ya, sabar ya. Sabar gitu. Ya, emang gitu. Pelan-pelan ya. Oke, lanjut lagi. Eh, Menjelaskan hubungan rata-rata, median, dan modus. Modus itu data yang paling sering muncul. Jadi kayak modus kejahatan. Kayak misalnya dia ada pencurian di kantor tiap bulan tuh modus tuh. Kalau dia sering-sering. Tapi kalau dia sekali-sekali itu namanya hilaf ya. Canda. Oke, lanjut lagi. Eh, Menentukan rata-rata ukur geometrik, harmoni, dan kuadrat. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ukuran pemusatan data tunggal. Ya, ini kita saya harus pakai definisi ya, maklum harus ngajar. Eh jadi ukuran tendensi sentral atau sering disebut juga ukuran lokasi merupakan suatu ukuran yang menetapkan letak titik pemusatan di mana terdapat kecenderungan bagi setiap variabel itu mengarah kemana ya. Jadi data nih kayak tadi kan ada 50 n tuh ya kan, sampai dibikin frekuensi, sampai dibikin buat tabel, sampai dibuat grafik, itu mau diapain? Nah, nggak bisa kalau cuman dilihat gitu doang. Oh iya 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 gitu ya. Ya ya, harusnya kita harus kembali lagi, kita harus uji, bukan uji ya, salah maaf, menggambarkan dengan eh, parameter yang lain ya. Contohnya ini menggunakan data tunggal ya. Kalau ini data tunggal rasio ya. Kalau beda data tunggal sama data frekuensi ya. Kalau tadi yang pakai tabel itu data frekuensi karena dia terlalu banyak. Soalnya ada terlalu banyak datanya dan kita bisa frekuensikan ya bisa. Data tunggal itu ya kita nggak membuat frekuensi. Tapi ya, iya deh, sabar ya. Lanjut lagi. Eh Suatu ukuran tendensi sentral merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili suatu kelompok data ya. Karena kelompok data yang berbeda memiliki sifat-sifat numerikal yang berlainan. Maka suatu ukuran tendensi sentral dapat lebih baik dalam menggambarkan sekelompok data tertentu dari yang lain ya. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering digunakan: mean, median, dan mode. Oke, jadi itu lagi ya. Rata-rata ya rumusnya jumlah X dibagi N ya. Jadi jumlah kayak tadi tuh 50 kan N, berarti dibagi bawahnya N ya kan. Saya tadi ya tadi kan kita pertemuan kedua lagi balik lagi kan dia situ kan 50 tuh. 50 ini N kan. Ya, jadi kita ya jadi jumlah XI dibagi dengan 50 gitu. Nah, itu rata-rata ya. Tapi kalau kita pakai frekuensi ntar lain lagi ya. Itu ada lagi babnya. Kita kan ngomongin data tunggal. Oke. Dua kita cari definisi ya. Rata-rata hitung disebut dengan rata-rata menghasilkan suatu bilangan tunggal yang digunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Dalam pemakaian sehari-hari, orang awam lebih mempergunakan istilah rata-rata dari istilah rata-rata hitung. Bagi sekelompok data, rata-rata adalah nilai rata-rata dari data itu. Secara teknis dapat dikatakan bahwa rata-rata dari sekelompok variabel adalah jumlah nilai pengamatan dibagi dengan jumlah banyak pengamatan. Nah, kalau data tunggal yang kayak begini, misalnya dari 50, 60, 80, 90, 95 ya. Ya kalau kita pakai kelas kan nggak perlu ya. Orang 50, 60, 80, 90, 95, kelasnya 5.
udah masuk. Jadi kita nggak perlu pakai frekuensi kalau data seperti ini ya. Cukup aja kita pakai data tunggal. Memang tergantung dari complicatednya sebuah data. Memang nggak paham ya sekarang ini ya, saya juga bingung sih ngajarinnya. Tapi nanti kalau kamu ngikutin terus nanti sampai pertemuan ke-18 kamu jadi asik ya. Kalau ngikutin, tapi kalau udah menyerah nggak mau ngikutin, nah itu kan udah nggak tahu lagi saya udah pasrah deh ya. Oke, lanjut. Eh, Rata-rata nilai mahasiswa X ya. Ini jumlah nih. Soalnya tentukan rata-rata dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, 95. Ya udah tinggal ditambahin aja bagi 5 kan gitu. Oke. Nah, kalau distribusinya normal, maka rata-rata nilai merupakan nilai dari distribusi frekuensi nilai tengah dari distribusi frekuensi tersebut. Rata-rata dalam satu rangkaian ada data adalah jumlah seluruh data dibagi. Oke, asik. Lanjut. Nah, mungkin nggak paham nih nilai tengah itu apa. Jadi median ya kan. Ini kan 75 nih ya. Ini kan 75 guys, teman-teman ya. 75. Kalau nilai rata-ratanya sama dengan yang 75 ini sama dengan median 75, itu artinya datanya terdistribusi normal ya. Distribusi normal tuh apa ya Pak? Nanti ya, sabar banget ya Allah. Saya gimana cara jelasinnya ya. Lanjut lagi ya, kita coba lagi pelan-pelan. Median merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu menjadi nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai median. Nah, itu maksud nilai tengah ya. Dengan kata lain, median merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua sama besar 50 dan 50. Nah, itu dia. Nah, kalau nilai rata-rata sama dengan nilai tengah, artinya data terdistribusi dengan baik. 50% di bawah 50% di atas nilai tengah. Nah, itu baru tuh distribusi normal dan itu nanti bisa ke uji asumsi klasik ya. Jadi kalau uji asumsi klasik tuh kalau datanya normal, tapi kalau nggak bisa. Artinya median sama, jadi nggak fair gitu. Fairnya gimana ya? Jadi kalau kita kan meneliti itu kan harus fair, ada bawah ada atas. Nah kalau kita cuman atasnya doang terus kita kesimpulan berarti kita nggak menyeluruh kan gitu. Tapi kan kita harus ada, nah nanti saya jelasin lagi ya, pelan-pelan, maaf terlalu bersemangat. Lanjut lagi. Nah, kita lihat lagi ya. Nilai median untuk data tunggal tidak tersusun. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan median ya. Susunlah data mentah. Nah, nih array ini ya. Kembali lagi dari kecil ke besar. Ingat ya. Dari dosa kecil ke dosa besar. Waduh, itu gimana cara mengukurnya ya. Oke, lanjut. Tentukan letak median dengan menggunakan rumus letak ME setengah N plus 1. Ya. Tentukan nilai median berdasarkan data yang sudah diurutkan ya. Contoh, carilah nilai median dari kelompok 1, 4, 10, 8, 10 yang menggambarkan jumlah kilometer yang ditempuh oleh 5 orang mahasiswa. Wah, ada 5 orang mahasiswa. Oh, kenapa 5 mulu ya? Lanjut ya. Data sudah diurutkan 1, 4, 8, 10, 10 jumlah data N sama dengan 5. Ya, data median ya setengah N plus 1 sama dengan setengah 5 plus 1 sama dengan 3. Median terletak pada data ketiga yaitu nilainya 8 ya. Carilah median dari sekelompok nilai berikut dalam rupiah 9, 6, 25, 18, 12. Nah, kita araikan dulu ya. 2, 5, 6, 9, 12, 18. Jumlah N 6. Maka letak median setengah N plus 1. Setengah N plus 1, 3,5. Median terletak pada data ketiga dan data keempat. Data ketiga adalah 6, data kelima adalah data 4 adalah 0,5, 4 dikurang 3, 12 dikurang 9, 3, 0,5 dikali 1,5. Tahu kan dari mana 12 ya? Ini 12. Oh, Pak Iman saya pusing nih, Pak Iman ngomong mulu. Maaf ya. Ini 12. Data keempat kan. Ini 1, 2,
3, 4, ini data keempat ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Data keempat. Ini gimana sih? Lucu. Data keempat itu 9, data ketiga itu 6. Aduh, si bapak ini dia lagi khilaf ini salah ini ya. Maaf ya. Teman-teman harusnya nih 9 dikurang 6. Oke, 1,5. Maaf, kesalahan bukan pada sekalian tapi kepada monitor. Tapi sama kok, 7,5. Oke, baik. Lanjut lagi. Mode adalah modus nilai variabel yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, vokabulari distribusi frekuensi, mode dapat teks sebagai data kuantitatif dan data kualitatif. Oh iya. Apa ini memang nilai terkonsentrasi dalam sekumpulan data untuk data tunggal tidak dikelompokkan. Cari nilai yang paling sering muncul dari kumpulan data, nilai yang paling sering muncul di dalam modus. Oke. Nah, kalau ini kan gampang ya. Kalau nomor 1 60 90 ya yang paling banyak aja yang keluar. 85 65 sama-sama 2 kali muncul ya. Yang pertama 60 90 85 90 95 60 yang paling sering muncul 90, berarti ya ininya ya 90 modusnya. Modenya 65 75 65 85 95 85 65 85 sama-sama muncul ya kan. 65 85 modus kan kayak gitu doang ya. Ini kan karena kecil ya, modenya tidak ada karena semua data hanya muncul sekali saja atau semua data frekuensinya sama. Ya kalau begitu ya sudah. Nah, kalau data seperti nah ini nih yang tadi saya jelasin tentang data distribusi normal ya. Ya, data distribusi normal ya ini ya. Hubungan antara data rata-rata, median, dan mode. Apabila distribusi sekelompok data simetris, maka rata-rata, median, dan mode akan berada pada satu titik di bawah titik puncak dari kurva. Tetapi bila menceng, skut, negatif, atau positif, maka ketiganya akan terpencar. Mode tetap berada di bawah titik puncak, rata-rata ditarik ke arah nilai ekstrim, dan median berada di antaranya. Oke ya. Oke, asimetris negatif. Nah ya, lihat ya. Min lebih kecil dari median. Median itu nilai tengah ya. Min lebih kecil dari median. Median lebih kecil dari modus ya. Min dikurang median jadi minus ya. Asimetris negatif ya. Nah, jadi skewness-nya itu minus, negatif ke arah ke kiri ya. Kiri itu bukan kiri saya nih kan, kalau saya ngadap ke HP ini saya pakai HP ya. HP kan kiri saya yang sebelah sini ya. Kalau ngadap ke saya, ini kiri saya nih, ini kiri, ini kanan ya. Bukan salah, ini salah nih. Jadi kiri kanan itu ngadap ke mereka. Sorry to say. Ribet nih ya. Ya, lebih enak nih. Ya, jadi ini kalau di situ ini kiri. Kalau jadi kita ngadap ke ini. Ini kiri, ini kanan ya. Skewness negatif. Nah, simetris. Nah, tengah. Nah, ini data distribusi normal nih. Nah, ini yang bisa kalau kita mau regres diuji ya. Tapi nantilah ya, ini cuma gambar doang. Nah, kalau misalnya median lebih kecil dari min, artinya min itu di atas median atau plus, jadi positif. Nah, jadi ininya modenya ada di sebelah kanan median ya. Dan ini minnya ada di sebelah kiri. Ya, terjadi positif.
Oke. Semoga ingat ya. Dampaknya gimana ya? Apa sih bedanya negatif positif gitu ya, nanti ada kalau di penelitian tuh ada penjelasannya. Nah, ini pelan-pelan ya. Mode jarang diterapkan untuk bisnis disebabkan di dalam sekelompok data kemungkinan tidak terdapat mode atau modus, terdapat bimode atau multimode. Tapi mode sering dipergunakan dalam statistik apabila untuk menggambarkan distribusi frekuensi ya. Rata-rata merupakan tendensi sentral yang sangat umum dipergunakan karena sekelompok data selalu memiliki semata-mata hanya sebuah rata-rata dan rata-rata memiliki persyaratan. Bagi distribusi yang menceng-skut, median merupakan ukuran tendensi sentral yang lebih baik dari rata-rata. Menceng median. Ukuran tendensi sentral yang lebih baik sebab rata-rata didesak dari wilayah tengah ke arah kemencengan. Selanjutnya median memiliki persyaratan 50-50 tidak pada rata-rata. Nah, nanti kamu harus tahu nih kalau misalnya di keuangan asimetris negatif berarti misalnya dari 10 kan kita pakai tahun nih atau pakai 10 perusahaan. Dari 10 perusahaan kalau kita pakai asimetris negatif ya berarti rata-rata itu ada di atas. Kalau min median ya nanti deh dibahas lagi deh ya, jangan sekarang, nanti terlalu expert. Itu lagi deh. Rata-rata ukur geometric mean. Nah, ini rata-rata ukur geometric mean, dia pakai kali ya. Geometrik. Ya. Jadi rata-rata geometrik dari sekelompok nilai n adalah akar pangkat ke n dari hasil perkalian ya. Datanya jika terdapat dua buah nilai, akar dari hasil nilai merupakan geometrik ya. Contoh 70, 82, 69, 75, 99. Dikali dibagi ya, kalau rata-rata hitung kan 70, rata hitung kan dia 70 tambah 82 tambah 69 tambah bla bla dibagi 5 kan, itu rata hitung. Kalau ini rata-rata geometrik perkalian diakarin gitu. Hasilnya gimana? Lebih kecil ini, lebih dekat ini. Ini sih biasanya dipakai di keuangan, rata-rata geometrik ya, geometrik mean namanya. Jadi resikonya nggak terlalu besar ya. Rata-rata harmoni, rata-rata yang dihitung berdasarkan pecahan ya, dimana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian sebuah pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik ini disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung. Nah, ya. Nah, ini kita nggak pakai nih kalau ini. Belum, saya juga bingung sih makanya gimana ya. Ya. Nah, ini suatu perbandingan bridge terjadi 10 meja. Pada pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu set kartu bridge. Pada pertandingan pertama dihitung lama bermain untuk setiap set waktu setiap meja, hasilnya 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11 dalam menit dari 10 meja ya. Berapakah rata-rata harmonik lama pertandingan tersebut? Dari 10 meja pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu kartu bridge. Jadi kalau meja pertama 7 menit ya satu set, meja kedua 6 menit satu set, meja ketiga 8 menit satu set, meja keempat 10 menit satu set, 8 meja keempat kelima 8 menit, keenam 8 menit satu set, ketujuh 9 menit, ke-8 12 menit, 9 9 menit, 10 11 menit satu set. Berapakah rata-rata harmonik lama pertandingan tersebut? Ya. Kenapa ya kok nggak dibagi aja gitu? Kayak rata-rata hitung. Jadi terbalik begini ya. Keterbalikan ya. N-nya di atas, X-nya di bawah. Ya aneh juga sih, saya nggak tahu nih gimana nih. Jadi rata-rata hitungnya adalah 8 ya. Rata kuadrat, nah menentukan rata kuadrat, nah ini juga saya nggak tahu cara makainya bagaimana ya, ke arah mana saya nggak paham metode least square ya.
Kalau saya belum paham juga nih cara makanya, tapi ya kalau rumusnya ya jumlah X1 dikuadratin dibagi N besar ya. Manfaatnya saya nggak paham nih, atau ya. Oke, lanjut lagi. Satu, hasil UTS UAS. Nah, nanti kamu coba carikan ini buat saya taruh ke forum diskusi. Oke, terima kasih banyak untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.